sengaja dia meninggalkan salat, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Ibu yang punya suami tak salat, ibu melapor ke wali, bukan wali Songo. Ibu punya wali. Wali ibu siapa? Ayah, datuk, abang, adik laki-laki, paman, pakcik, adik ayah, abang ayah. Lapor ke wali. Nanti wali itu manggil suami. Suami, sini. Ini keponakan kami yang perempuan ini bukan ketemu sama kamu di tong sampah. Kamu mesti sholat. Mestinya dari awal itu fit and proper test. Kenapa kecolongan? Kok bisa punya mantu tak sholat? Berarti dari awal dulu salah itu. Dari formulir awalnya sudah tak betul itu. Terjadi sogok menyogok di sana. Mungkin gara-gara dibawanya sate 3 bungkus, lupa menengok dia sholat apa tak sholat. Nah, setelah saya jelaskan bahwa sholat itu wajib, fardu, maka orang yang tobat nih sekarang, apakah sholat yang tinggal kemarin mesti diganti? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sholat yang tinggal kemarin wajib diqadha. Usalli fardal isya' 4 raka'atin qadha'an. Kalau tadi usalli fardal isya' 4 raka'atin adaan, sekarang berubah menjadi qadha'an. Dhad, qadha', bukan qoboan. Itu cuci tangan. Cara melaksanakannya, selesai sholat fardu langsung qadha. Habis sholat isya, zikir boleh, baca boleh, doa. Habis itu sholat ba'diyah. Selesai itu jangan pulang dulu, qadha. Malu qadha di masjid Pak Ustaz, nanti dihitung kawan. Oke, di rumah aja qadha. Qadha di rumah, diganti di rumah. Sholat subuh besok, habis sholat subuh di qadha. Usalli fardhas subhi rak'ataini qadha'an. Kalau malu ganti di masjid, di rumah. Malu sama istri, payahlah tu kalau sama bini malu. Ganti. Dulu salat umur berapa? Akil baligh Pak Ustaz. Berapa akil baligh? 10. Baru salat berapa? Umur 30. Berarti 20 tahun tak salat. Gantilah. Qadha 2017, lunas 2037. Malaikat maut datang 2030. Selama dia mengqadha itu, Allah mengampuni dia kalau dia mati, karena niatnya sudah ada. Innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Qadha. Sepakat 4 mazhab. Nanti kalau ada ustaz ceramah di TV, di radio, enggak perlu diqadha. Istighfar aja. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak pakai pendapat 4 mazhab. Dia pendapat sendiri. Kata dia tak perlu diqadha. Tapi saya pakai 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kemudian madhab Imam Hanafi, kemudian madhab Imam Malik. Kalau ada orang meninggalkan sholat dosa besar, dan dalam madhab Imam Syafi'i masih dianggap ada 2 model. Jika ada orang meninggalkan sholat karena dia mengatakan sholat tidak wajib, maka dia murtad. Sholat kok tidak wajib? Murtad, dipenggal lehernya dan tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin. Tapi kalau orang meninggalkan sholat, kalau ditanya sholat gimana hukumnya? Wajib. Kenapa kamu gak sholat? Males. Oh, kalau males, madhab kita Imam Syafi'i, kalau meninggalkan sholat karena males, dia masih dianggap muslim, cuman hukumannya had, dipenggal lehernya. Cuman jangan dibikin serem-serem begitu. Menggal lehernya nggak langsung, Pak, Ibu. Dalam Islam tuh indah, menggal lehernya dipanggil, nasihati, Pak, tolong sholat, kewajiban dari Allah, menghadap kepada Allah sholat. Nggak mau dinasihati, carikan orang lain nasihati, istitab namanya, tobat. Nggak mau lagi, suruh lagi tobat. Akhirnya, Pak, bener nggak mau sholat? Nggak mau. Pedang taruh di atas kepalanya. Dalam agama Islam, Pak, kalau kamu masih tidak sholat, ini akan dijatuhkan di lehermu, gitu. Kira-kira gimana? Kalau dia masih nggak mau sholat, memang mau mati, ya biarin mati.
Jangan dianggap langsung orang nggak sholat penggal lehernya begitu, enggak. Tapi ada proses namanya istitab, sampai seorang imam kalau tidak mengajari tobat, dosa kok dia. Suruh tobat dulu. Tapi setelah dipenggal lehernya, seperti biasa dimandikan, disolati, dikafani, disolati, dikubur tempatnya kaum muslimin karena dia adalah masih muslim. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kalau ada orang meninggalkan sholat biarpun malas-malasan dihukumi kafir, dipenggal lehernya, dikubur tempatnya orang kafir. Yang jelas meninggalkan sholat adalah berat. Jangan sampai berani meninggalkan sholat. Hati-hati dalam keadaan apapun, bahkan ada sholat menghormat waktu. Karena begitu pentingnya sholat. Anda tidak punya wudhu, tidak punya tayamum. Cari air nggak ada, cari debu nggak ada. Nggak tahu di mana. Mungkin di awang-awang ada. Ya sudah, pokoknya misalnya nggak ada debu, nggak bisa tayamum. Atau Anda di sebuah perjalanan, khususnya ibu-ibu, karena nggak pernah belajar waktu itu, nggak ikut hadir di Masjid Al-A'zam, sehingga tidak ngerti bagaimana istinja dengan tisu. Akhirnya apa? Ngompol nih celana basah, najis, mau sholat. Nah, karena dia bajunya najis, seorang wanita susah menggantinya. Kalau laki-laki kan bisa saja pinjam sarung, celananya dilepas. Kalau perempuan nggak bisa semacam itu. Hei wanita, jangan sampai Anda meninggalkan sholat. Sholatlah dalam keadaan bajumu terkena najis. Namanya sholat menghormat waktu agar Allah tidak murka kepadamu. Cuma nanti sampai di rumah setelah terbebas dari celana yang najis atau baju yang najis, diulang sholatnya. Jadi nggak ada alasan ibu-ibu meninggalkan sholat. Baju saya najis, nggak ada alasan. Sama bapak-bapak, celanaku najis, ganti. Kalau bapak pinjam sarung di musola ada. Kalau nggak bisa, nggak mungkin. Kalau wanita kan ada urusan kehormatan. Kalau harus ribet membuka dan sebagainya. Tapi ternyata terkena najis, maka tetap berwudu, kemudian menutup aurat, melakukan sholat. Cuman sholatnya harus diulang. Kenapa? Karena dia melakukan sholat dalam keadaan syarat sahnya sholat tidak terpenuhi, yaitu bajunya terkena najis. Tapi gak dosa. Baik, apakah dosa besar atau kecil? Dosa besar. Meninggalkan sholat hukumnya dosa. Dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran. Tempatnya neraka jahanam. Apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Coba lihat orang munafik disebutkan di Quran. Surah ke-3. Surah An-Nisa ke-4. Ya, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 142, paling kanan sebelah atas. Lihat, sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah, tipu-tipu. Apa di antara menipu Allahnya? Dia berusaha menipu Allah padahal dia menipu diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau sholat malas-malas. Nipu. Nih Allah, saya mau sholat. Fisiknya kelihatan sholat, tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya. Penipu kan begitu. Datang ke masjid, Allahu Akbar. Begitu orang lain takbir, tiba-tiba tas orang diambil. Handphone orang diambil. Di pura-pura di hadapan kita baik, padahal dia mengerjakan apa yang tidak kita sukai. Orang munafik disebut oleh Quran masih sholat. Antum kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Maryam kenal, Abdullah bin Ubay bin Salul kenal, luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Rasul Munafiqin fil Madinah. Tokoh munafik di Madinah. Itu kalau sholat tepat di belakang Nabi, Pak. Nabi sholat di sini misal, dia sholat di sini. Tapi begitu selesai sholat, Nabi keluar dari masjid, dia mulai provokasi teman-temannya. Tuh Muhammad SAW, cuman cari muka saja di hadapan kita. Cuman cari pengaruh, gara-gara dia kita terpecah belah. Dia sholat di belakang Nabi, masih sholat, tapi sholatnya disebut bermasalah oleh Al-Quran. Orang munafik sholat, masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahanam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Paham ya? Baik. Dua, ini bukan munafik nih. Munafik tidak, cuman lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat. Ria. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Orang sholat masih celaka. Apalagi yang tidak sholat.
Lihat baik-baik. Tadi munafik, sekarang dia nggak munafik. Cuman disebut celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang salat. Yang salat masih mungkin celaka, apalagi yang tidak salat. Tapi siapa yang celaka ini? Bukan semua orang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Siapa orang lalai ini? Maaf, alladzina hum yuraun, orang yang riya. Melanjutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah salat. Imam Az-Zahabi melanjutkan dengan mengatakan riwayat dari Abu Hurairah anhu bahwasanya beliau berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus salat." Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dahulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang sesuatu pun dari amal ibadah dalam Islam yang mana meninggalkannya adalah suatu kekufuran kecuali salat. Jadi di sini salat betul-betul ancamannya sangat tegas kalau sampai orang meninggalkannya. Ibnu Hazm berkata, setelah syirik mempersekutukan Allah, tidak ada dosa yang lebih besar daripada menunda salat hingga habis waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Riwayat yang lain yang sudah masyhur dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Amal yang paling pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya bagus maka dia telah beruntung dan pasti selamat. Jika salatnya rusak atau tidak sempurna maka pasti dia akan gagal dan rugi. Artinya dia akan gagal melalui timbangan amal itu sendiri. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Juga Nabi SAW berkata di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa fa in fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Aku tidak diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad juga adalah Rasulullah atau utusan Allah. Lalu mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat, dan apabila mereka telah melaksanakannya maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dari bahaya seranganku itu, kecuali disebabkan dengan hak Islam. Maksudnya kalau mereka membunuh maka dibunuh, kalau berzina setelah menikah maka dirajam.